Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang sudut berelasi pada trigonometri. Nah, kalau pada video yang lalu kita sudah belajar tentang sudut istimewa trigonometri. Di antaranya berapa saja? Ada 0, 30, 45, 60, 90 gitu kan. Nah, di situ itu masih sampai 90. Padahal sudut pada lingkaran adalah 360. Nah, sekarang kita akan pelajari pada sudut berelasi ini. Nah, caranya adalah kita membuat sumbu XY yang saling berpotongan seperti ini, tegak lurus. Kemudian berdasarkan putaran jarum jam, di sini kita mulai dari 0 derajat. Ya, berputarnya ini melawan arah jarum jam ya. Jadi dari 0 ke sana 90 derajat, ditambah lagi ke sini berarti 180 derajat, kemudian ke bawahnya 270 derajat. Kelihatan. Dan kembali lagi pada titik 0 yaitu 360 derajat. Nah, kemudian pada sudut 0 sampai 90 itu kita sebut dengan kuadran 1. Pada 90 sampai 180 kita sebut dengan kuadran 2. Pada 180 sampai 270 dinamakan dengan kuadran 3. Pada 270 sampai 360 kita namakan dengan kuadran 4. Nah, bagaimana penulisan trigonometri? Jika di sini kita menuliskan lebih aman, yang kita gunakan adalah pada sumbu X ini ya. Berarti di sini nulisnya adalah sin alfa. Kalau di sini berarti kan ini tidak sampai dengan 180. Berarti nulisnya adalah sin 180 min alfa. Yang di sini pada kuadran 3 berarti sin 180 plus alfa. Sementara kita gunakan untuk yang ini depannya ya, kelipatan 180. Nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, di sini berarti sin kita tidak gunakan 270, kita gunakan yang sini 360. Berarti 360 min alfa. Oh iya, kenapa sih kita harus pakai 180, pakai kelipatan 180? Kenapa kita tidak gunakan 90 min atau 90 plus, 270 min atau 270 plus? Nah, karena pada kelipatan 180 itu nilainya sin tetap nilai sin, tidak berubah. Sedangkan pada 90 plus dan 270 plus itu nanti nilainya sin berubah menjadi cos, cosnya berubah menjadi sin. Kita pelajari kemudian. Kita belajar untuk yang ini ya, kelipatan 180 depannya. Nah, kalau pada kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai 90, berarti dia adalah sudut lancip. Nah, kalau pada sudut lancip berarti semuanya bernilai positif. Nah, kalau pada kuadran 2 antara sudut 90 dan 180 berarti sudutnya dalam bentuk sudut tumpul, maka nilainya sin itu positif, yang lainnya negatif. Kemudian kalau pada kuadran 3 tangannya yang positif, yang lainnya negatif. Kalau pada kuadran 4, cosnya bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Nah, ada yang membuat singkatan untuk mempermudah kita menghafalkan, yaitu begini.
semua, kemudian sin dikat, tangannya kosong. Nah, ini hanya untuk mempermudah kita menghafalkan saja. Maksudnya semua, yaitu pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Pada kuadran 2 hanya sinnya yang bernilai positif. Pada kuadran 3 hanya tangannya yang bernilai positif. Pada kuadran 4 hanya kosnya yang bernilai positif. Gitu maksudnya. Sekarang saya kasih contoh soal. Misalkan di sini kita mencari yang pertama adalah kita mau mencari sin 120. Nah, sin 120 dia pada kuadran berapa? Dia pada kuadran 2. Kenapa pada kuadran 2? Karena antara 90 sampai 180. Nah, pada kuadran 2 bagaimana nilainya sin? Nilainya sin pada kuadran 2 adalah positif. Kemudian di sini berarti sin 120 tadi penulisannya kan gini, 180 min, kan gitu kan? Nah, 180 dikurangi berapa supaya ada 120? Berarti berapa? 60. Berarti ini sama dengan, plus nggak usah kita tuliskan, nggak apa-apa ya. Berarti sama dengan sin 60. Sin 60 pada pelajaran sudut istimewa kita itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah akar 3. Jika adik-adik tidak hafal, maka silakan belajar dulu tentang sudut istimewa. Contoh yang kedua, di sini ada cos 210. Nah, 210 dia pada kuadran berapa? 210 berarti antara berapa? Antara 180 dan 270. Berarti dia pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga. Kalau cos pada kuadran ketiga tadi kan tangan yang positif kan, berarti cosnya bernilai negatif. Nah, berarti saya tulis min cos. Pada kuadran ketiga nulisnya adalah 180 plus. Plus berapa? Nah, pertanyaannya plus berapa? Berarti gini, 180 ditambah berapa supaya dapat 210? Berarti berapa? Ditambah berapa ini? Ditambah 30. Nah, berarti ini sama dengan min cos 30. Cos 30 bernilai berapa? Yaitu setengah akar 3. Saya kasih contoh satu lagi. Yang ketiga. Ada tangan 330. 330 berarti sudutnya adalah antara 270 sampai dengan 360. Karena pada pada sudut ini berarti dia termasuk kuadran 4. Nah, kalau pada kuadran 4 nilainya yang positif apa? Cos ya. Berarti kalau tangan bernilai negatif, berarti min tangan. Nah, pada kuadran keempat nilai dari 330 itu bernilai apa? Bernilai apa maksudnya? Penulisannya bagaimana gitu ya? Berarti 360 min. 360 dikurangi berapa supaya dapat 330? Berarti di sini dikurangi dengan 30. Berarti min tangan 30. Tangan 30 berarti di sini berapa tangan 30?
sepertiga akar 3. Oh iya, kenapa kita kok menggunakan 360 min? Kenapa tidak 270 plus gitu ya? Nah, ingat gini. Kalau kita ketemu dengan sin n kali 90 plus minus alfa, itu n-nya ini adalah bilangan cacah 0, 1, 2, 3. Kita mulai dari situ ya. Dan seterusnya. Nah, kalau di sini n-nya itu adalah ganjil, maka nilainya sin berubah. Kalau sin menjadi cos, kalau cos menjadi sin. Tapi kalau n-nya di sini genap, maka di sini sin-nya juga tetap. Jadi kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos. Ini biar nggak bingung, kita mulai dari bilangan asli aja deh, biar ada ganjil genap gitu. Kemudian, seandainya soal nomor 3, tangan 330. Nah, ini tadi kan sudah ada kan, di sini termasuk kuadran 4. Kuadran 4 berarti tangan bernilai negatif. Kemudian kalau misalkan di sini berarti nulisnya tangannya adalah, kita nuliskan dengan 270 gitu ya. Berarti 270 plus berapa? Berarti plus 60. Nah, kalau sin berubah menjadi cos, kalau tangan berubah menjadi kotangen. Berarti di sini nilainya menjadi kotangen 60. Nah, kotangen 60 itu nilainya adalah sama dengan tangan 30. Berarti min sepertiga akar 3. Kotangen asalnya dari cos dibagi dengan sin. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.